Indah Rahman Channel mempersembahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan teman-teman semuanya. Pada kali ini kita akan membahas bersama-sama mengenai petunjuk atau bisikan. Petunjuk atau bisikan seorang satria piningit yang lulus, yang masuk ke kelasnya Matu Ratu menuju Ratu Adil. Banyak di antara teman-teman kita atau saudara kita atau kita melihat orang-orang yang berperilaku aneh, seperti sering dia bertapa, sering dia ziarah, sering dia puasa. Itu adalah merupakan tanda-tanda seorang satria piningit. Hanya saja apakah satria piningit itu akan naik ke Pendeta Ratu atau dia akan jatuh kembali ke bawah menjadi budak anggun. Karena untuk menjadi seorang Ratu Adil itu perlu 5 tingkatan. Yang pertama budak anggon, yang kedua satria piningit, yang ketiga Pendeta Ratu, yang keempat itu adalah Matu Ratu, yang kelima adalah Ratu Adil. Yang akan kita bahas adalah mengenai seorang satria piningit yang sudah di Matu Ratu, yang dapat dipastikan menjadi seorang Ratu Adil ketika nanti 7 tahun lagi ke depan menjadi pemimpin negara kesatuan Republik Indonesia. Suka atau tidak suka, percaya atau tidak percaya, anggap saja ini sebuah hiburan, sebuah kamuflase lah, sebuah embel gedes, kalimatnya kan seperti itu. Tapi kalau ini menjadi sebuah kenyataan, jangan pula ini sebuah ramalan. Ini kan hanya permainan saja, hiburan, kalimatnya kan seperti itu. Sekalian barangkali ada teman-teman yang sering bermain di supranatural atau sering bermain-main dengan hal-hal gaib, senang dengan mencari sesuatu yang aneh kan. Nah, disinilah kesempatan agar supaya kita tidak salah langkah, tidak salah jalan, yang akhirnya terperosok ke dalam kesirikan, terperosok ke dalam keinahan, dan penyesalan itu akan datang setelah nyawa kita tiada. Dan saudaraku, seorang satria piningit termasuk Prabu Siliwangi adalah seorang satria piningit yang lulus menjadi Matu Ratu, akan tetapi dia tidak lulus menjadi seorang Ratu Adil. Bisikan seorang satria piningit itu ada 2 bentuk. Bisa dari manusia, terlihat memberikan petunjuk, memberikan pelajaran, memberikan ilmu-ilmu, bisa aja dari manusia. Juga ada dari alam metafisika, alam gaib, bisa berupa bisikan, bisa berupa perintah. Bisikannya biasanya datang ke dalam hatinya yang paling dalam. Banyak yang tidak pernah mengerti apa sebenarnya disebut dengan bisikan. Bisikan gaib, katanya apa sih bisikan gaib? Gak ngerti katanya. Mendahului Allah itu syirik, itu musyrik kan. Oke, kita bicara di sini. Kita terbuka agar supaya apa? Jadi pandangan atau pembanding, apa sih petunjuk? Inginkan kalau kita petunjuk itu yang betul-betul mendekati kebenaran. Kalau benar sulit. Minimal kita mendekati kebenaran saja sudah luar biasa. Kita tahu bahwa Nabi besar Muhammad SAW mendapatkan petunjuk wahyu, bisa aja lewat malaikat kan, bisa aja lewat bisikan, bisa lewat istikharah kan. Nah, petunjuk kita sekarang kebanyakan dari hadis, tidak istikharah seperti yang dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu, oleh para kiai terdahulu, yaitu selalu beristikharah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti raja-raja di kerajaan Sunda Galuh, petunjuknya itu lewat istikharah yang terakhir. Tapi awalnya petunjuk itu lewat bisikan gaib. Nah, pertanyaannya, yang membisikin itu siapa? Bisa aja dia syaitan,
Kalau zaman sekarang ada dajjal, bisa dari syaitan, bisa dari dajjal, bisa dari jin, bisa dari tin, bisa dari din, bisa juga dari korin kita sendiri atau korin leluhur atau dari malaikat. Keyakinan kami bahwa kalau itu bisikannya dari malaikat, itu datangnya dari Allah. Benar atau tidak, mari kita lihat. Sebagai contoh, seseorang supranatural mengobati seseorang, itu dia berdasarkan petunjuk hatinya. Seperti apa sih petunjuk hati itu? Bisikan batin itu seperti apa? Banyak yang tidak mengerti. Banyak yang berpuasa, berguru kemana-mana, tetap tidak bisa bisikan batin. Bisikan batin, bisikan hati, akan saya jelaskan secara perlahan-lahan agar supaya apa? Agar supaya kita sama-sama sebagai pembanding saja. Bila dalam hati kita, pikiran kita mengucapkan Assalamualaikum, tetapi tidak terucap terdengar, tetapi dalam hati Assalamualaikum. Kalau dalam tubuh kita ada jawaban Waalaikumsalam, ada kemungkinan dia adalah jin Islam. Kalau tin sama jin itu tidak pernah mengenal Islam. Yang Islam itu hanya jin ketika zaman Nabi besar Muhammad SAW. Jadi makhluk gaib mengikuti para nabi. Kalau nabinya Nabi Muhammad SAW, ya dia Islam atau kafir atau jin sampah. Seperti itu yang saya ketahui dalam dunia metafisika. Jadi bisikan itu harus sangat hati-hati. Apakah ini berasal dari kita sendiri, atau dari korin, atau dari jin, atau dari din, atau dari tin, atau dari syaitan, atau dari dajjal, atau dari malaikat. Ketika dalam tubuh kita ada jawaban bukan dari kuping, tapi dari hati. Akan seperti kita membaca tetapi dalam hati. Dia ada jawaban dengan tidak dipaksakan. Misalnya dalam tubuh kita Assalamualaikum, yang ada dalam tubuh kita Assalamualaikum, makhluk gaib Assalamualaikum, ada jawaban. Kalau dia pelan, perlu banyak berlatih. Harus frekuensinya harus diturunkan ke titik 0. Biasanya Waalaikumsalam. Kalau yang nggak dijawab biasanya ya itu macam sampah biasanya kan. Tapi ada jawaban, tapi jadi sampah. Nah, pertama yang harus kita lakukan, satu lakukan adalah yang menjawab Waalaikumsalam dalam tubuhku, apakah engkau jin kafir? Jawabannya bukan. Seperti itu pertama dia ya, menjadi seorang satria peningit dari budak Angon. Pertanyaan kedua, apakah dalam tubuhku ini yang menjawab Waalaikumsalam, apakah engkau betul-betul jin Islam? Jawabannya iya, jin Islam. Dia tersenyum karena tidak melewati jin kafir atau jin sampah. Nah, kemudian seorang satria peningit akan minta petunjuk lagi. Selain dalam hatinya, minta petunjuk kepada ustadz atau kepada kiai. Dia memberikan pandangan seperti itu. Nah, yang terakhir, dia bisa lewat alam, dia bisa lewat mimpi, dia lewat petunjuk alam. Tapi pada ujungnya yang terakhir adalah istikharah. Dia minta perlindungan kepada Allah, minta kepada Allah di sujud yang terakhir ketika sholat wajib, dan ketika selesai sholat istikharah, dia minta petunjuk kepada Allah. Ya Allah, apakah yang sering menjawab dalam tubuhku itu adalah jin? Pasti tidak jawaban, karena manusia tidak bisa berkomunikasi dengan Allah. Dengan malaikat pun tidak bisa, sulit, hanya para nabi dan rasul. Ketika kita berdoa kepada Allah setelah istikharah apa? Ya Allah, berikanlah petunjuk kalau itu memang dalam tubuhku ada jin Islam. Ya Allah, saya besok akan keluar rumah, temukanlah saya dengan ular misalnya, dengan ular melintas di jalan kaki saya, perjalanan saya. Nah, besok ketemu ada ular. Maka itu dapat dipastikan jin Islam. Sedangkan yang namanya jin itu 10 kali berbicara menanyakan sebuah petunjuk, itu 9 kali salah, kadang-kadang 1 yang benar. Yang sering-sering semuanya salah. Itu adalah jin Islam, apalagi jin kafir, apalagi jin sampah. Maka satria peningit itu tidak lepas berzikir kepada Allah, sholat istikharah, tahajud. Sholat itu tidak pernah ditinggalkan oleh seorang satria peningit yang lulus menjadi seorang ratu adil. Zikir pun tidak pernah berhenti. Sholat istikharah, sholat tahajud, sholat sunat, sholat witir, berpuasa, wajib, sunat, dia tidak pernah meninggalkan itu selama dia mulai dari usia 7 tahun. Pengalaman Mahaprabu Siliwangi itu seperti itu yang disampaikan kepada juru tulis, dan juru tulis disampaikan kepada keluarga kami seperti itu. Berzikir kepada Allah.
Ketika seorang satria peningit yang pertama ketika bisikannya jawaban dari Islam, maka ketika sudah 30 hari atau sebulan, maka dia akan bertanya lagi kepada dirinya sendiri. Akan menanyakan apa yang ada dalam tubuhnya itu, apakah masih jenis Islam atau yang lain. Maka ketika itu, satria peningit menanyakan kepada dirinya sendiri, Assalamualaikum, diriku sendiri. Ada jawaban, Waalaikumsalam. Apakah engkau jin Islam? Jawabannya bukan. Senang dia tersenyum. Apakah engkau jin kafir? Jawabannya bukan. Apakah engkau jin sampah? Jawabannya bukan. Ada harapan. Yang terakhir, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang gaib yang ada dalam tubuhku. Ada jawaban, Waalaikumsalam, walaupun kecil ya. Waalaikumsalam. Ada jawaban kan? Seperti itu. Apakah engkau dalam diriku? Yang menjawab, Waalaikumsalam. Apakah engkau adalah korin diriku? Jawabannya ya. Nah, itu senang. Itu mulai dasar pertama seorang satria peningit akan menemukan petunjuk yang mendekati sebuah kebenaran. Karena dalam ilmu metafisika, ketika saya berbicara dengan yang gaib, dengan jin, dengan tin, mereka tidak pernah berbicara kebohongan tentang jati diri. Hanya jati diri saja yang tidak berbohong, karena akan terbakar kalau dia berbohong mengenai masalah jati diri. Kalau dia bilangnya jin Islam, pasti jawabannya akan jin Islam. Tidak mungkin dia akan berbohong. Begitu pula tin atau din. Makanya ketika seorang satria peningit yang lulus menjadi seorang ratu adil, itu dari awal pun dia sudah sangat hati-hati. Tidak pernah seorang satria peningit itu tinggal di guha gitu, misalnya 30 hari mencari Prabu Siliwangi yang jelas-jelas makamnya di keluarga saya ada. Itu nggak mungkin. Atau dia menyimpan batu ali yang merasa batu ali itu punya magnet tertentu ya, punya kodam tertentu dan diyakini ada kodam. Satria peningit tidak. Keris pun dia tidak punya. Keris yang ada kodam yang keris katanya saya bergeledek lah, babak 7 segala macam. Satria peningit yang lulus dari seorang ratu adil tidak memiliki seperti itu. Kenapa? Karena satria peningit yang lurus yang akan menjadi seorang ratu adil yang menjaga itu bukan bangsa seperti itu lagi yang membisikkannya. Tapi ada kemungkinan sebangsa malaikat dalam tubuhnya itu yang menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan. Tapi itu pun harus dimulai ketika usia dini 7 tahun.